Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Rasa syukur tidak terhingga. Pada kesempatan ini kita akan berjumpa dan akan membahas tentang manajemen kesehatan sapi perah. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan ya pada kondisi saat ini, pada peternakan sapi perah ya, karena kita tahu sapi yang sehat merupakan aset yang menguntungkan dalam usaha peternakan sapi perah. Tanpa manajemen kesehatan hewan yang baik ya, kemajuan peternakan sangat terhambat nantinya, dan usaha dan efisiensi tata laksana dan pakan menjadi kurang berarti kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pengelolaan di bidang kesehatan ini. Hal ini bisa kita lihat bagaimana indikator kalau seekor sapi atau ternak kita itu dilihat dari tingkah laku, di mana sapi itu menggambarkan tentang status kesehatannya ya. Sapi yang sehat akan memperlihatkan gerakan yang aktif ya, sikapnya sigap, selalu sadar dan tanggap terhadap perubahan situasi yang ada di sekitarnya ya. Kemudian kalau dilihat dari nafsu makan yang baik misalnya ya, sama dengan layaknya manusia ya. Kalau misalnya lagi sehat apapun ya rasanya enak, tetapi kalau sakit ya, dikasih makanan yang disukai pun dia tidak akan merasa nyaman atau merasa enak. Nah, demikian juga minumnya dengan teratur ya. Dia mengeluarkan kotoran dalam bentuk dan jumlah yang tidak banyak, berbeda dari hari ke hari. Kondisi tubuh sapi seimbang adalah tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus ya. Langkah kakinya mantap dan teratur ya. Jadi kalau dilihat dari tingkah lakunya ya, itu dia begitu mantapnya, seperti layaknya manusia. Kalau sehat itu terengginas, lincah, dan gerak-geriknya juga wajar dia ya. Kalau misalnya sapi itu berjalan ya, lenggak-lenggoknya, gerakan kakinya itu wajar ya, tidak sempoyongan atau pincang. Itu menggambarkan bahwa kalau sapi kita itu dalam keadaan sehat. Kemudian sewaktu berdiri, sapi dalam keadaan seimbang dan bertumpu pada keempat kakinya dalam posisi yang santai dan punggung rata. Jadi tidak ada yang terbebani, maksudnya agak miring ke kanan atau miring ke kiri, tidak ya. Kemudian sudut matanya bersih tanpa adanya kotoran dan tidak terlihat perubahan warna di selaput lendir dan kornea matanya. Kemudian ekornya selalu aktif mengibas-ngibaskan untuk mengusir lalat kalau ada lalat ya. Kemudian kulit dan bulu tampak halus dan mengkilap ya. Jadi penampakan itu ya, jadi tergambar ya dari bulunya yang halus dan mengkilap. Kemudian pertumbuhan bulu merata di permukaan tubuhnya. Jadi kalau kita pegang itu halus, dia lembut ya, tidak kasar. Kemudian kalau lihat lebih ke dalam lagi, misalnya ke frekuensi pernafasannya, itu bervariasi tergantung jenis sapi dan umurnya. Kemudian kalau dilihat nafasnya ya, suara nafasnya itu halus, kemudian teratur, dia tidak ngorok ya tentunya, dan juga tidak tersengal-sengal. Kemudian frekuensi nafasnya kalau diukur misalnya sekitar 20-30 kali per menit. Kemudian kalau diukur denyut jantung, sapi normal itu berkisar antara 50-60 kali setiap menit.
itu menggambarkan kondisi sapi yang sehat, dan itu kalau sapi sakit terjadi sebaliknya. Nah, secara medis sangat diperlukan ya perhatian yang intensif terhadap permasalahan yang ada dalam peternakan sapi perah. Ada beberapa hal yang mungkin harus Anda perhatikan atau kita semua perhatikan sebagai peternak atau yang bergerak di bidang peternakan. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah pencegahan penyakit secara umum ya. Jadi apapun penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya penyakit, kita harus minimalisir ya secara umum. Kemudian dilakukan program biosecurity ya. Ini juga sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pencegahan terhadap mastitis ya, karena kita tahu bahwa sapi perah itu sangat rentan terhadap mastitis ini. Begitu ada 1 ekor atau 2 ekor yang terkena, itu bisa menular ke yang lain. Kemudian penanganan program reproduksi dan gangguan reproduksi yang mungkin terjadi ya, ini juga harus kita lakukan dengan baik. Kalau kemarin kita secara khusus bagaimana mempelajari atau membahas tentang manajemen reproduksi ini. Kemudian yang kelima, pengaturan pemberian pakan yang tepat bagi kelompok umur maupun status reproduksi maupun status produksi ternak ya. Jadi pengaturan pemberian pakan ya, bagaimana mengelola ransumnya, bagaimana memberikannya ya, termasuk bagaimana kita bisa tahu status gizi atau ransum itu sesuai dengan produktivitas atau produksi susunya ya. Kalau pada sapi perah itu tolok ukurnya adalah produksi susu ya. Semakin tinggi produksi susunya, maka kita harus menyediakan pakan yang kualitas ataupun kuantitas protein, energi atau TDN ya, itu yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kemudian yang keenam itu adalah sistem pencatatan semua aspek peternakan termasuk data individual secara lengkap ya. Kita harus punya recording masing-masing ternak ya, seperti yang digambarkan kemarin bahwa biasanya seekor ternak itu harus punya ear tag atau dikasih nama. Kalau dalam jumlah yang sedikit, misalnya peternak itu biasanya memberikan nama. Kalau misalnya dia punya 10 ataupun 12 ekor, dikasih nama masing-masingnya. Tetapi kalau di perusahaan besar biasanya menggunakan ear tag atau bahkan sekarang itu sudah menggunakan chip ya, dengan barcode ataupun dengan QR code, dia langsung begitu dia lewat di tempat yang ada sensornya, dia akan tahu ternak ini nomor berapa, recordingnya berapa, setiap diperah susunya itu akan otomatis terrekod ya. Di perusahaan besar itu sudah menggunakan demikian ya, sudah pencatatannya sudah computerized ya. Nah, ada beberapa penyakit yang sering ya terjadi dan harus kita tanggulangi dan harus cepat ini ya. Yang pertama ini yang sering terjadi itu adalah diare pada pedet. Kenapa harus kita atasi? Karena kita kalau menyiapkan indukan nantinya atau menyiapkan ternak mulai dari pedet ya sebagai replacement stock, ini harus disiapkan ya. Ataupun ada yang melahirkan, ada yang partus, maksudnya kita punya pedet itu harus disiapkan, jangan terjadi diare karena ini sering terjadi ya. Nah, diare ini merupakan gangguan pencernaan yang makanan yang ditandai ya dengan pengeluaran tinja yang jumlah dan frekuensinya melebihi normal serta konsistensinya biasanya cair ya. Jadi itu. Kemudian tinja atau feses dikeluarkan oleh penderita tanpa disertai kesukaran karena
pada diare terdapat peningkatan peristaltik usus dan tidak adanya hambatan saluran pencernaan. Nah, ini kondisi tidak normal ya. Biasanya kondisi normal ya tidak mudah, hanya waktu-waktu tertentu seekor ternak baik pedet ataupun dara ataupun dewasa itu mengeluarkan fesesnya. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya itu bisa dari agen-agen penyakit yang paling sering mengakibatkan diare ya. Contohnya misalnya kuman ya atau mikroba, misalnya E. coli ya, kemudian salmonella dan Clostridium perfringens ya. Ada juga dari virus, jenis virus misalnya rotavirus, kemudian coronavirus yang sekarang ini ya melanda kita ya, coronavirus itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya diare dan BVD. Dan ada juga dari jenis protozoa atau Eimeria sp. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya itu diare itu biasanya terus menerus, fesesnya sangat berair atau cair, kemudian warna tinjanya berubah menjadi putih atau kekuningan, dan biasanya baunya sangat menusuk ya kalau dia dari jenis kolibasilosis ya. Nah, bagaimana juga penanganannya? Nah, pengobatan yang utama ditujukan untuk mengatasi penyebab primernya. Biasanya yang harus kita lakukan itu adalah apa kira-kira penyebab primernya. Kemudian penanganan pertama diberikan biasanya untuk protektif ya, bisa menggunakan preparat kaolin misalnya pektin, absorben, serta pemberian cairan fisiologis dan elektrolit ya. Kalau pada manusia biasanya kita kasih oralit ya. Nah, ini juga hampir mirip ya pada manusia tentunya, karena secara fisiologis itu obat-obatan itu bisa diterapkan pada ternak juga ya. Kemudian yang penting ini ya, di samping penanganan, pengobatan itu adalah pencegahan. Bagaimanapun pencegahan itu akan lebih bagus ya dibandingkan kalau dia sudah terkena kemudian kita obati. Pengelolaan peternakan dan lingkungan yang baik ini harus dilakukan ya. Sanitasi lingkungan yang baik juga harus dilakukan. Kandang yang bersih dan kering ya, jangan sampai lembab ya. Kalau perlu ada sinar matahari langsung bisa masuk ke dalam kandang untuk mengurangi bakteri ya dengan sinar ultravioletnya. Kemudian ventilasi udara yang baik dan keadaan kandang yang terang ini ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi jangan terlalu redup atau tertutup, sangat tertutup ini kandangnya. Kemudian pemberian kolostrum dan air susu pada pedet prasapi dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap agen penyakit ini. Jadi pada ternak-ternak yang baru partus itu pedetnya ataupun anaknya ini harus mendapatkan kolostrum, susu kolostrum mutlak itu harus diberikan, karena itu adalah warisan yang baik ya. Jadi warisan seorang induk ya pada anaknya itu jatah kolostrumnya harus diberikan pada sapi ya, sama padetnya tadi ya, jangan sampai tidak diberikan jatahnya. Nah, jika terdapat pedet yang menderita diare, disarankan untuk dipisahkan dan dirawat ya dalam tempat khusus agar tidak terjadi penularan pada pedet yang sehat ya. Ini diharapkan demikian. Nah, yang berikutnya yang mungkin dan bisa terjadi pada ternak kita itu radang paru-paru, pneumonia ya, atau ada juga yang TBC ya. Apakah ada? Ada ya. Nah, penyakit radang paru-paru bisa menyebabkan kematian anak sapi umur 3-8 minggu.
Nah, faktor-faktor pengelolaan biasanya ya dan lingkungan hewan itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya radang paru-paru pada suatu peternakan. Nah, manajemen pemeliharaan ternak yang tidak baik seperti penempatan ternak yang selama ini dalam kandang saja ya. Tidak dilakukan exercise, misalnya diajak olahraga ke tanah lapang misalnya. Itu adalah salah satu upaya supaya ternak kita sehat ya, dapat sinar matahari langsung. Kemudian kalau tempatnya itu yang lembab ya atau berdebu, ya, kemudian ventilasi udaranya yang tidak baik, kemudian berbagai umur dalam satu kandang dicampur itu tidak, walaupun itu kandang koloni itu bagus, kalau dicampur semuanya menjadi tidak bagus ya. Kemudian penempatan ternak terlalu padat dalam satu kandang itu bisa menimbulkan dampak negatif terutama pada radang paru-paru ini. Nah, kemudian ternak yang berdesak-desakan atau overcrowded ya, ini terlalu banyak ternaknya di dalam satu kandang misalnya. Pedet yang tidak mendapatkan cukup kolostrum dan pemasukan ternak, terutama ternak baru yang tidak beraturan, merupakan faktor pendukung untuk terjadinya radang paru-paru dalam suatu peternakan. Nah, ini beberapa hal yang harus kita kelola, harus di-manage dengan baik ya, supaya ternak kita terhindar dari radang paru-paru ini. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya, itu bisa dari virus ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah infectious bovine rhinotracheitis ya, dikenal atau disingkat dengan IBR. Kemudian ada malignant catarrhal fever, kemudian bovine herpes virus tipe 4, adenovirus juga, parainfluenza 3, bovine respiratory virus, kemudian bovine virus, diare mucosal disease, rotavirus, rhinovirus. Itu kalau dari jenis virus. Ada juga yang dari jenis bakteri, ya misalnya Pasteurella multocida, ya kemudian ada juga Pasteurella hemolytica, juga ada juga C. pyogenes, ya Clostridium, ya pyogenes, kemudian ada Streptococcus, ya beberapa spesies ya yang patogen misalnya. Ada Klebsiella pneumonia, kemudian ada tuberculosis ya, Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis ya, kemudian ada Necroporum, ada Haemophilus somnus. Itu dari jenis bakteri ya tentunya. Jamur juga ada dari jenis Chlamydia psittaci ya, kemudian ada Mycoplasma mycoides dan M. dispar ya. Ini beberapa jamur. Kemudian ada parasit juga, Dictyochilus viviparus. Ini penyebab yang bisa menimbulkan penyakit radang paru. Ini ya, ada yang dari jenis virus, ada yang dari bakteri, ada yang dari jamur dan parasit lainnya. Kemudian gejalanya sekarang yang bisa Anda perhatikan ya. Kalau pada pedet yang menderita radang paru-paru biasanya batuk-batuk ya, seperti layaknya manusia ya, dia batuk-batuk. Apa bisa batuk sapinya Pak? Bisa ya. Kemudian pernafasannya cepat dan suhu badannya itu naik hingga 39 derajat Celcius lebih ya, itu panas ya. Mudah-mudahan ini naudzubillahi min dalik ya, jangan sampai kena corona yang sekarang ini. Tanda-tandanya itu juga seperti ini ya, suhu tinggi ya. Tetap sehat ya Anda, mudah-mudahan ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dilihat dari matanya,
matanya tidak bercahaya, nafsu makannya akan hilang, dan badan lemah ya. Kemudian bulu ya, kalau kita lihat bulu-bulunya menjadi kasar dan kering. Kemudian keluar cairan yang berbau dari lubang hidungnya ya. Ini hampir mirip-mirip dengan yang terjadi pada coronavirus ya. Ini kita sudah sebutkan tadi ya, pada sapi bisa saja terjadi. Nah, ini kita berharap ya kondisi sekarang kayak coronavirus ini tidak menyerang binatang ya. Kalau sampai menyerang ternak kita atau binatang, wah ini tambah repot. Untuk mengatasi manusianya saja pada saat ini sudah kewalahan dengan berbagai varian ya. Kita berharap Anda semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya, di mana saja Anda berada nanti ini, karena memang sangat berbahaya ya. Nah, pengobatannya sekarang ya, pengobatan itu jelas dengan menggunakan antibiotik ya, sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter hewan yang berwenang ya. Sudah barang tentu harus diklasifikasi, harus di screening itu penyebabnya, apakah virus, apakah bakteri ataupun jamur ya. Mungkin nanti akan lebih efektif di dalam pemberian obatnya. Pencegahannya sekarang, bagaimana pencegahannya? Kembali ya, sanitasi kandangnya sapi, kandang ternak kita itu harus kering ya, terutama ya secara umum itu sanitasinya. Awalnya itu harus kandang tidak boleh lembab, tidak boleh basah ya, harus kering. Kemudian hangat ya, tidak lembab, cukup mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik ya, ada ventilasi yang bagus ya di dalam kandang tersebut. Kemudian pedet atau sapi yang sakit sebaiknya diisolasi, dipisahkan ya dari yang sehat dan ditempatkan di dalam kandang yang kering dan hangat. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan supaya tidak menulari ternak yang lain. Nah, berikutnya yang sering terjadi pada sapi perah itu adalah mastitis. Mastitis ini sama dengan penyakit yang lain, bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap mastitis ini ya. Mastitis adalah radang kelenjar atau radang ambing dengan perubahan fisik dan saluran air susu. Nah, bagaimana perubahan fisik atau maupun susunan air susu? Meliputi ya, yang terlihat atau tergambar itu yang secara cepat bisa kita ketahui itu dari perubahan warna pada susunya. Nah, kalau dibau juga bukan bau susu ya. Kemudian kalau dirasa juga bukan seperti rasa susu yang layaknya Anda konsumsi atau kita konsumsi, dan terjadi konsistensi itu pada susunya itu dia mulai pemerahan awal sampai terakhir itu kondisinya memang tidak seperti layaknya susu yang Anda lihat seperti biasanya. Bisa juga sampai seperti nanah, bahkan ada darahnya juga bisa terjadi. Nah, apa penyebabnya mastitis ini? Bisa juga disebut dengan human made disease ya, karena timbul karena ya sebagai akibat dari kelalaian manusianya, pengelolanya atau anak kandangnya ya di dalam mengelola atau tata laksananya kurang baik, itu bisa menimbulkan mastitis. Nah, patogen infeksius penyebab mastitis ini bisa dari Staphylococcus aureus ya, bisa juga dari Streptococcus agalactiae, kemudian bisa juga Streptococcus canis, kemudian ada Corynebacterium bovis dan Mycoplasma. Nah, ini patogen atau mikroba patogen ini bisa
menimbulkan penyakit mastitis ini. Sedangkan mikroba patogen yang berasal dari lingkungan bisa itu koagulase negatif ya, misalnya dari Staphylococcus. Kemudian ada Streptococcus, selain Streptococcus agalactiae, ada coliform atau E. coli, Klebsiella, ada Acranobacterium pyogenes, ada Pseudomonas aeruginosa, ada Pasteurella multocida, ada fungi ya, yeast juga bisa, atau mold ya, ada moldnya, jamur ya, dan algae atau Protecazoofii. Nah, ini beberapa patogen atau mikroba patogen yang bisa menimbulkan terjadinya mastitis ini ya. Bukan Mas Karyo atau Mas Doyo atau mas-mas lain. Yang berbahaya itu adalah mastitis. Nah, bagaimana penyebarannya? Penyebarannya, bakteri ini penyebab mastitis masuk ke ambing melalui puting yang terbuka pada saat pemerahan atau sesudahnya. Puting yang terbuka tersebut kontak dengan tangan pemerah, bisa juga melalui lap yang dipakai ya. Makanya di dalam proses pemerahan yang secara tradisional, lapnya tidak boleh ya, ini lap satu digunakan untuk sapi yang lain, tidak boleh seperti itu, karena resikonya sangat tinggi kalau salah satu ternaknya terkena mastitis. Nah, hal ini bisa menular ke ternak yang lainnya. Kemudian mesin perah atau lantai yang terkontaminasi bakteri. Nah, ini kalau misalnya ada yang tumpah ya, atau mungkin pemerahan pertama untuk melihat dengan strip cup itu, jangan sampai jatuh ke lantai, dan ini bisa menimbulkan atau menjadi media yang baik untuk mikroba patogen ya, karena memang susu ini adalah salah satu media yang baik untuk perkembangan mikroba ya. Kemudian mastitis ini menyebar dari satu sapi ke sapi lainnya. Oleh karena itu ini harus waspada benar ya, benar-benar waspada. Kalau ada salah satu ternak kita terindikasi menderita mastitis ini, harus cepat diisolasi ya, tidak boleh dicampur, dan bahkan ya susunya itu harus tahu nggak? Harus dibuang, tetapi jangan dibuang ke sungai ya, harus dimusnahkan benar-benar ya. Jadi itu susu itu. Kemudian bagaimana gejalanya? Gejalanya itu ambing membengkak ya. Kemudian kalau diraba dan ada ada rasa sakit ya, diraba dia tidak nyaman, dan dia biasanya gelisah begitu diraba, dia menghindar ataupun ini ya. Itu menunjukkan bahwa ambingnya sakit atau putingnya. Kemudian terlihat kelainan berupa asimetri ya pada ambing, dan ukurannya tidak sama baik ambing kiri, kanan, depan ataupun belakang ya, di antara kuartirnya itu tidak sama. Sementara air susunya berubah ya, misalnya berubah menjadi encer ataupun bergumpal-gumpal ya, kadang bercampur darah atau nanah ya. Kalau sudah parah itu bisa saja ada keluar darahnya ataupun nanah ya. Nah, ternaknya sendiri nafsu makannya biasanya menurun ya, suhu tubuhnya tinggi, dia demam ya, sapinya itu. Tidak hanya manusia saja demam, sapi juga mengalami demam. Kemudian produksi susunya jelas akan menurun ya. Bahkan kadang-kadang sekresi air susu berhenti sama sekali dia. Ya, ambing boleh dikatakan ambing mati ya. Jadi sekresi susunya kalau sudah sangat parah ya, dia akan berhenti. Kemudian bagaimana penanganannya?
penanganannya itu yang ambing yang terkena mastitis itu diperah sampai habis, ya, sampai habis. Kemudian ujungnya dicelup dengan iodin. Kemudian pengobatannya dengan antibiotika secara intramamari, ya, juga perlu dilakukan biasanya oleh dokter atau mantri hewan yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang pencegahannya. Nah, balik-balik kita sekali lagi, pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati. Nah, kalau kita yang sudah kena biasanya sulit untuk kembali pada produksi normal. Sayangkan, ya, sangat disayangkan sekali. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, kembali, ya, lantai kandang selalu dalam keadaan bersih dan kering, tidak boleh lembab, ya. Yang jelas, ya, kalau misalnya lantai kandangnya sudah ada sompel-sompel atau yang memungkinkan air tergenang, itu harus diperbaiki supaya nanti lantainya itu benar-benar bersih dan kering. Kemudian pisahkan sapi yang sakit, kemudian perah sapi yang sehat terlebih dahulu. Jangan yang sakit dulu kemudian yang sehat, ya. Setelah ya harus didahulukan itu adalah sapi yang sehat. Jadi kalau sapi yang sakit didahulukan, bisa saja nanti dia akan menularkan ke yang lain. Kemudian berikutnya adalah gunakan desinfektan yang efektif pada air pencuci ambingnya. Misalnya salah satu contohnya itu adalah iodin, ya. Kemudian lakukan prosedur pemerahan yang baik dan benar. Nah, berikutnya, ya, penyakit yang sering diderita oleh sapi perah itu adalah milk fever, ya. Apa itu milk fever? Itu adalah penyakit gangguan metabolisme. Tandanya berupa tiba-tiba terjadi kelumpuhan yang menimpa sapi betina sebelum, ya, bisa sebelum, kemudian pada saat atau sesudah melahirkan. Misalnya 72 jam setelah beranak tiba-tiba ambruk sapi kita. Nah, ini adalah salah satu ciri kalau ternak kita terkena milk fever ini. Nah, nama lain dari milk fever ini adalah paresis puerperalis atau parturian paresis, atau juga dikenal dengan hipokalkemia atau kalsemia atau calving paralysis juga. Ini nama-namanya keren, tapi nama-nama penyakit, ya. Jangan sampai terjadi pada ternak kita. Kemudian penyebabnya, penyakit ini disebabkan oleh rendahnya kadar kalsium darah akibat tingginya penyerapan ion kalsium oleh kelenjar susu. Kita tahu pada saat sapi laktasi, terutama awal ataupun sebelum terjadinya partus, itu bagaimana sangat amat dibutuhkannya itu kalsium, sehingga konsentrasi penyerapan kalsium itu diarahkan untuk memproduksi susu, sehingga kadar kalsium yang ada di darah itu sangat rendah, dan ini yang menimbulkan masalah, ya. Nah, pada saat sebelum partus, sapi laktasi terjadi penurunan kalsium secara tiba-tiba, ya, ke susu. Penyakit ini terjadi pada semua umur, namun lebih sering pada sapi perah umur yang lebih dari 5 tahun dengan produksi tinggi, ya. Jadi sapi-sapi yang sudah tua tetapi produksinya tinggi, ya, itu akan bisa menimbulkan masalah, ya. Jadi itu dengan penyakit ini, ya, penyakit milk fever ini. Gejalanya bagaimana, ya? Gejalanya akan terlihat adalah anoreksik, ya, atau anoreksia. Kemudian hidungnya kering, temperatur tubuh subnormal, tidak normal, ya, di bawah normal, dan ekstremitas
terasa dingin dia, ya, kalau dilakukan ini ya, pengukuran suhunya. Kemudian jika di auskultasi atau jantung terdengar takikardi dan intensitasnya menurun, serta pulsus juga akhirnya melemah. Efek selanjutnya terjadi paralisis otot halus yang berlanjut pada stasis gastrointestinal yang dapat dilihat berupa bloat, misalnya bloat kembung ya. Kemudian tidak dapat defekasi, tidak dapat mengeluarkan feses ya, atau buang air besar ya, feses, dan hilangnya refleks sphincter anal ya. Sphincter analnya refleksnya tidak bisa ya. Biasanya kan itu ada refleks, ada kontraksi atau mengeluarkan fesesnya, ini tidak terjadi. Kemudian ketidakmampuan urinasi, dia tidak bisa mengeluarkan air seninya ya, urinnya ya, dapat terlihat dari vesika urinari yang mengembang pada eksaminasi perektal. Ini harus dilakukan oleh dokter ya, dokter hewan. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ditujukan untuk mengembalikan kadar kalsium yang normal dalam darah. Jadi harus dilakukan menormalkan kembali kalsium yang di darah ini. Harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan pada otot dan syaraf ya. Jadi kalsium ini sangat penting ya, tidak hanya untuk tulang saja, tetapi itu akan berpengaruh pada elektrolit di dalam tubuh kita. Nah, pengobatan biasanya dipakai preparat kalsium seperti kalsium boroglukonat yang terdiri dari kalsium boroglukonat 20% yang diberikan dengan suntikan per intravenous dan per subkutan. Dosis yang diberikan tergantung bobot badan sapi. Kalau bobotnya tinggi ya dosisnya lebih tinggi ya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Ini ya, sapi harus mendapatkan ransum dengan kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium dalam jumlah yang cukup dan seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak hanya kebutuhan kalsiumnya saja, tetapi harus juga dipenuhi juga fosfor dan magnesiumnya ya. Tidak hanya fosfor itu, dan itu menjadi efek bersama nantinya, ada interaksi antara ketiga mineral ini, yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium. Kemudian berikutnya itu adalah brucellosis ya, atau bahasa Jawanya keluron ya. Nah, brucellosis ini adalah penyakit menular yang secara primer menyerang pada ruminansia ya, misalnya menyerang sapi, kambing. Ternyata tidak hanya ruminansia, termasuk babi, dan sekunder bisa juga menyerang hewan lainnya, serta juga bisa ke manusia. Nah, pada sapi penyakit ini dikenal dengan penyakit keluron menular atau penyakit bang ya. Bukan bank yang seperti kita kenal, bank untuk nyimpan uang ya. Jadi ini berbahaya penyakit ini. Nah, pada manusia bisa menyebabkan demam yang bersifat undulan yang disebut dengan demam Malta ya, demam Malta. Nah, bagaimana kerugiannya? Kerugian secara ekonomi diakibatkan oleh brucellosis ini sangat besar, walaupun memang mortalitasnya itu kecil ya. Nah, kerugian dapat berupa keluron tadi. Keluron itu fetusnya keluar ya, anak hewan yang dilahirkan lemah dan mati, terjadinya gangguan alat reproduksi yang mengakibatkan kemajiran temporer ataupun permanen. Kemajiran tahu apa? Kemajiran itu mandul ya, majir, mandul, steril ya, jadi infertil juga ya. Itu beberapa istilah
kalau terjadi pada ternak ini bisa menimbulkan kemandulan atau kemajiran, bisa temporer ya, ataupun selamanya atau permanen. Nah, kerugian lain pada sapi perah berupa penurunan produksi susunya, sehingga brucellosis pada sapi di Indonesia dimasukkan dalam daftar penyakit yang harus dicegah dan diberantas sejak tahun 1959 karena sering menjangkiti dan bahkan banyak menimbulkan kerugian ya, tidak hanya pada sapi perah, sapi potong ataupun ternak kambing dan ternak yang lainnya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bakteri Brucella abortus ya. Brucella merupakan parasit intraseluler ya. Pada ternak ada 3 spesies, yaitu Brucella melitensis, dan pada kambing ya ada Brucella abortus pada sapi, dan Brucella Swiss pada babi ya. Nah, penyakit ini dapat menular ya, zoonosis ini dari hewan ke manusia dan sulit diobati, sehingga brucellosis ini merupakan salah satu zoonosis yang berbahaya dan perlu diperhitungkan ya. Jadi kalau misalnya di suatu daerah ada terjadi brucellosis ini, penyakit ini biasanya harus dikarantina, tidak boleh ternak tersebut misalnya dibawa ke tempat yang lain atau diisolasi lah, seperti kasus coronavirus ya, COVID-19 itu. Apabila ada di suatu daerah terjangkit itu ya harus di lockdown dia, ternaknya tidak boleh kemana-mana, mobilitasnya harus dihentikan ya. Kalau seperti istilah sekarang itu PPKM mikro ya, itu beberapa istilah dari karantina. Sebetulnya bagaimana kondisi di suatu tempat itu harus isolasi, tidak boleh ada mobilisasi daripada ternak ya. Kalau pada COVID-19 kan mobilisasinya pada manusia. Nah, bagaimana penularannya? Penularannya melalui saluran pencernaan, bisa kelamin, melalui selaput lendir, kulit yang luka misalnya. Kemudian cara penularan bisa juga melalui air ya. Kemudian pakan yang tercemar selaput janin atau cairan yang keluar dari rahim yang menderita infeksi brucellosis ini atau Brucella. Nah, pada manusia ini ya Brucella ini atau abortus dapat disebarkan ya melalui konsumsi produk peternakan yang terkontaminasi seperti air susu. Oleh karena itu harus hati-hati, kalau ternak yang sudah terjangkit ya susunya tidak bisa dijual atau tidak boleh dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan atau ternak yang lain ya. Itu harus dimusnahkan. Selain itu juga melalui feses yang terkontaminasi, terutama dari ternak yang sedang melahirkan atau dengan kontak langsung pada waktu kawin dengan hewan yang terinfeksi. Ini sangat berbahaya ya, jadi harus kita hati-hati ya, tidak hanya COVID-19 juga. Kita selalu berdoa dan berharap ya COVID-19 ini tidak menjangkit pada hewan atau ternak kita. Nanti kita repot ya kalau semua lini atau protein sumber ternak kita terkontaminasi oleh COVID-19. Wah, mengerikan ya. Nanti ini kita pada manusia sampai sekarang belum bisa teratasi dengan baik ya, masih naik terus. Nah, Anda sekali lagi di mana saja Anda berada, harap hati-hati, tetap prokes dijalankan. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Pada sapi betina akan keguguran atau keluron ya, dapat diikuti dengan kemajiran atau bisa temporer, bisa permanen, dan menurunnya produksi susunya. Nah,
Keguguran akan terjadi pada kebuntingan 5 sampai 8 bulan. Nah, 8 bulan aja bisa saja terjadi keguguran. Padahal dia 1 bulan lagi sudah melahirkan tentunya, atau partus sapinya. Nah, sapi dapat mengalami keluron 1, 2, 3 kali ya. Kemudian melahirkan dengan normal. Kelihatannya sehat, tetapi ini berbahaya. Dia mengeluarkan cairan vaginal yang bersifat infeksius. Artinya bisa menulari ternak yang lain kalau tidak kita tahu itu ya. Itu bisa berkembang kemana-mana. Nah, sesudah abortus sering diikuti dengan retensio secundinarium. Kemudian anak yang dilahirkan oleh sapi penderita brucellosis klinis ini biasanya mati. Atau misalnya hidup pun akan mengalami kelemahan. Nah, ini ya, betapa kita akan mengalami kerugian yang banyak karena penyakit ini. Nah, pada kelenjar susu tidak menunjukkan gejala klinis meskipun dalam air susunya terdapat kuman Brucella ini. Nih, harus dipahami ya. Di susunya normal, tidak seperti mastitis, itu ada petunjuk di ambingnya, misalnya terjadi pembengkakan atau keluar darah. Ini susunya kelihatannya biasa saja, tapi harus hati-hati, ternyata susunya itu mengandung kuman Brucella. Nah, bagaimana kalau dikonsumsi oleh manusia? Nah, manusianya akan tertular. Nah, ini ya. Sangat penting kita harus mewaspadai hal ini. Hal ini penting sekali karena penyakit ini adalah zoonosis, karena dapat merupakan sumber penularan untuk manusia. Nah, hewan jantan memperlihatkan gejala epididymitis ya dan orchitis ya. Gejala lainnya yaitu sering ditemukan kebengkakan pada persendian lutut atau karpal dan tarsal. Masa inkubasinya penyakit ini belum diketahui secara pasti. Kemudian pada sapi dapat berkisar antara 2 minggu ya sampai 8 bulan atau lebih lama. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Brucellosis ini pada hewan berdasarkan isolasi dan identifikasi kuman Brucella, misalnya dengan uji serologis dan gejala klinisnya. Nah, dugaan adanya brucellosis ini timbul apabila ditemukan keluron atau dalam kelompok ternak yang diikuti menghilangnya penyakit tersebut. Ya. Kemudian uji aglutinasi cepat menggunakan agen Roche-Bengal ya. Disebut dengan Roche-Bengal test atau RBT. Kemudian uji ini juga dilakukan dalam suhu ruangan dengan mencampurkan serum dan antigen dengan jumlah yang sama. Kemudian bahan diteteskan pada plat transparan atau kitnya, kemudian digoyang-goyangkan. Bila ada presipitasi menunjukkan hasil yang positif. Hasil LBT ternyata mempunyai kecocokan dengan hasil complement fixation test atau CFT. Nah, pada umumnya RBT dapat mengenali hewan tertular secara lebih dini daripada uji-uji yang lain, terutama dengan uji aglutinasi serum. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya belum ada pengobatan yang efektif terhadap brucellosis. Nah, yang biasa dilakukan itu pengendalian untuk daerah yang endemik ya, itu dilakukan dengan vaksinasi ya. Vaksinnya biasanya RB51 ya. Jadi biasanya di beberapa tempat kalau misalnya ada indikasi terjadinya atau penyebaran brucellosis ini, kita lakukan vaksinasi. Nah, berikutnya adalah indigesti sederhana atau indigesti simplex ya. Apa itu indigesti sederhana? Merupakan gangguan pencernaan pada sapi yang berasal dari rumen ya. Sapi kita ya sesuai dengan namanya ruminansia, dia punya rumen. Dia punya retikulum yang ditandai dengan penurunan atau hilangnya gerak rumen ya. Kan itu ada gerakan di dalam rumen itu
ya. Lemahnya tonus kedua lambung tersebut hingga ingesta tertimbun dan disertai pula dengan sembelit atau konstipasi. Ya, tidak bisa mengeluarkan fesesnya, ya, konstipasi. Kemudian proses gangguan ini terjadi mendadak, berlangsung dari beberapa jam sampai lebih kurang 2 hari. Dan banyak yang lolos dari pengamatan pemilik atau petugas yang menjaga ternak tersebut. Dikira aman-aman saja ternaknya, ya. Ternyata ini adalah penyakit ternak kita sakit. Nah, penyebabnya apa? Ini kalau kita melakukan perubahan pakan yang mendadak, ya. Ternak juga perlu penyesuaian terhadap pakan ini. Pakan yang mengandung serat kasar yang terlalu tinggi misalnya, ini bisa menimbulkan ini, ya, indigesti sederhana ini. Kemudian mengkonsumsi konsentrat yang terlalu tinggi kadar proteinnya juga nggak bagus juga, ya. Jadi proteinnya terlalu tinggi, ya, ini juga kurang bagus, kurang baik terhadap ternak. Kemudian makanan berjamur, ya, tidak sadar, misalnya makanan kita sudah, ya, indikasinya misalnya basi karena misalnya kita tidak tahu disimpan, kemudian terjadi kebocoran, ada air di situ, lembab, munculnya jamur, kemudian kita paksakan kita berikan kepada ternak. Nah, ini bisa menimbulkan indigesti sederhana ini. Kemudian antibiotik yang berlebihan dan hewan yang terlalu lelah, ini bisa menimbulkan indigesti sederhana ini. Gejalanya bagaimana? Penderita tampak lesu, malas bergerak, nafsu makan hilang, sedang nafsu minum mungkin masih ada. Nah, kegiatan ruminasi menurun. Ruminasi ini apa? Anda pasti sudah tahu, ya, ruminasi itu memamah biak dia. Itu menurun, kemudian tiba-tiba sapi ambruk, ya, produksi susu menurun, kemudian feses yang dikeluarkan sedikit, serta berlendir, ya, gelap dan lunak, ya. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya harus diberikan air minum yang bersih dan dicampur dengan garam dapur, ya, NaCl. Kemudian air minum selalu ada, kita berikan secara ad libitum, sehingga sewaktu sapi ingin minum selalu dapat terpenuhi. Nah, bagaimana pencegahannya? Apabila akan diberikan pakan baru atau merubah pakannya, terutama konsentrat, pemberiannya harus secara bertahap. Misalnya dimulai dari perbandingan 1:3, nanti 2:2, 3:1, kemudian full kita berikan konsentrat yang baru, ya. Tidak diberikan secara mendadak, ya. Juga pakan rumput dan konsentrat dengan perbandingan yang seimbang. Ini untuk supaya kita bisa mencegah terjadinya penyakit ini. Nah, berikutnya yang sering terjadi, ya, yang mengganggu kesehatan ternak kita itu adalah fasciolasis, ya. Penyakit ini disebabkan oleh parasit cacing nematoda yang bermigrasi dalam parenkim hati, berkembang dan menetap dalam saluran empedu. Nah, fasciolosis ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, ya, pada peternakan sapi, berupa penurunan berat badannya, ya. Kita tidak tahu itu, ya, kadang-kadang pakannya sudah bagus, kok ternyata bobot badannya nggak naik-naik, ya. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian hilangnya karkas atau hati yang rusak, ya, hilangnya tenaga kerja, kemudian penurunan produksi susu, kemudian biaya pengobatan dan kematian. Ini bisa terjadi. Penyebabnya itu adalah cacing Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica. Bagaimana gejalanya? Gejalanya berat ringannya penyakit fasciolosis ini tergantung pada jumlah metaserkaria yang tertelan dan infektivitasnya. Di samping itu juga tergantung pada stadium infeksi, yaitu migrasi cacing muda dan cacing dewasa dan saluran empedu. Gejala yang menonjol adalah udema di bawah rahang bawah dan ruminansia yang menderita
fasciolosis kronis. Nah, ini karirnya dan dia bisa bertumbuh ini adalah keong ya. Ini hati-hati bagi ternak yang di padang pengembalaan. Jadi harus diputuskan mata rantainya ini ya. Jadi ini tergambar ya. Jadi dia bisa menjadi carrier, dia bisa berkembang pada keong atau siput ya. Kemudian bila metaserkaria yang tertelan sangat banyak akan mengakibatkan kematian pada ternak sebelum cacing tersebut mencapai dewasa. Bentuk akut misalnya, bentuk ini disebabkan karena migrasi cacing muda dalam jaringan hati sehingga menyebabkan kerusakan hati ya. Ternak menjadi lemah, nafas cepat dan pendek, perut membesar dan rasa sakit. Nah, kalau kronis, bentuk kronis ya, fasciola gigantik ya atau gigantika mencapai dewasa 4 sampai 5 bulan. Setelah infeksi, gejala yang nampak adalah anemia sehingga menyebabkan ternak lesu, lemah, nafsu makan menurun, cepat mengalami kelelahan, membran mukosa pucat, diare dan udema ya di antara sudut dagu dan bawah perut. Ikterus dan kematian dapat terjadi 1 sampai 3 bulan ya. Memang lama, tetapi ini meyakinkan bisa terjadi kematian pada ternak. Nah, pengobatan bisa menggunakan nitroxinil sangat efektif pada pemberian 6 minggu atau lebih setelah infeksi ya. Pengobatan ini dapat diulang 8 sampai 12 minggu kemudian. Kemudian derivat benzimidazol terutama albendazol ya, kemudian triclabendazol dan probendazol febantel. Selain efektif terhadap cacing nematoda, senyawa tersebut juga efektif untuk membunuh cacing hati muda dan dewasa dengan dosis yang dianjurkan ya. Efek samping berupa kematian embrio mamalia, absorb embrio, dan efek teratogenik dapat dihindarkan. Pencegahan ya, pemberian obat cacing secara periodik dan diberikan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dan juga ya harus kalau misalnya di padang pengembalaan harus dihilangkan tadi siputnya yang menjadi carrier yang dia bisa berkembang dan kemungkinan bisa dikonsumsi oleh sapi. Demikian kesempatan pada kali ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi di masa PPKM mikro ini Anda tetap harus waspada ya. Tetap prokes harus dijalankan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, kurangi mobilitas semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa dalam keadaan sehat dan dapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya pertemuan kali ini dengan membaca Nasrum minallah wa Fathun Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.